Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Amalia Hasniati. Di pertemuan ke-14 kali ini, saya akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Simak terus ya videonya sampai selesai. Menurut World Bank, good governance atau sistem pemerintahan yang baik itu adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Nah, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, ada 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama, unsur pemerintah. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah unsur warga atau masyarakat. Menurut Laodhida pada tahun 2002, adapun berikut ini adalah ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Yang keempat adalah keseimbangan kekuatan atau balance of force untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah independensi, yang mana menciptakan ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik ini berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup hal-hal diantaranya yang pertama, hubungan antara pemerintah dengan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Kemudian ada juga hubungan pemerintah dengan rakyat, misalnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga adalah hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat. Misalnya mengadakan pertemuan antara tokoh masyarakat dengan pejabat yang dipilih dan pejabat yang diangkat. Yang kelima adalah hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya memberikan izin untuk bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkantoran. Yang keenam adalah hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Dan yang terakhir adalah hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, berikut ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, harus mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Yang kedua, adanya akuntabilitas publik, yaitu pemerintah harus dapat bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat, serta adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya. Nah, demikianlah materi tata kelola pemerintahan yang baik untuk pertemuan 14. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.